dari Universitas Pancasakti, program studi pendidikan anak usia dini. Di sini saya mau menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah konsep dasar PAUD dengan dosen pengampu Ibu Cilda Kumala Az-Zahri, SPD. Pengertian lingkungan belajar anak usia dini. Dalam literatur lain disebutkan bahwa lingkungan itu merupakan kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilaku serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan itu terdiri dari unsur-unsur biotik atau makhluk hidup, abiotik, benda mati, dan budaya manusia. Dan lingkungan belajar anak usia dini adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang mendapatkan pengaruh dari luar terhadap keberlangsungan kegiatan belajar tersebut dan merupakan sarana dunia bermain mereka baik di dalam ruangan indoor maupun di luar ruangan outdoor. Pentingnya lingkungan belajar anak usia dini. Lingkungan belajar memiliki nilai penting dalam proses pembelajaran bagi anak usia dini karena yang pertama, anak belajar tidak hanya dari apa yang diajarkan kepadanya, namun anak juga belajar dari apa yang dilakukannya dan dari apa yang ditangkap oleh panca inderanya, dari lingkungan sekitar dan termasuk dari orang-orang yang berada di lingkup sekelilingnya. Yang kedua, lingkungan belajar merupakan ekspresi seni dan kreativitas bagi guru untuk menciptakan suasana yang dinamis dan kondusif bagi perkembangan anak sesuai dengan tema dan kebutuhan pembelajaran yang berlangsung. Kemudian yang ketiga, lingkungan belajar merupakan sarana untuk mengoptimalkan hasil pembelajaran anak karena lingkungan belajar yang mendorong anak untuk terlibat aktif dan lingkungan belajar merupakan tempat berkreasi seperti dengan menjelajah dan melakukan percobaan-percobaan terhadap objek-objek yang ada di sekelilingnya dan menggunakan benda atau memainkan suatu permainan dengan berbagai macam cara. Jenis lingkungan belajar anak usia dini. Lingkungan belajar anak usia dini sendiri beragam dan belajar bagi anak usia dini tidak harus di dalam ruangan, tetapi dimanapun itu tempatnya yang memungkinkan dan aman. Akan tetapi secara umum terdapat dua jenis lingkungan belajar, yaitu lingkungan belajar dalam ruangan, indoor, dan luar ruangan, outdoor. Lingkungan belajar di dalam ruangan atau indoor. Lingkungan belajar indoor untuk anak biasanya berupa ruangan yang luas dan memiliki beberapa pembatas yang memisahkan satu area dengan area lainnya. Di setiap sudut ruangan juga biasanya disediakan tempat penyimpanan bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk beraktivitas. Kemudian di sini ada prinsip penataan ruangan, yaitu yang pertama aman, bersih, sehat, serta nyaman dan indah. 2. Sesuai dengan tingkat perkembangan anak. 3. Memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Lingkungan belajar di luar ruangan atau outdoor. Lingkungan belajar outdoor yaitu lingkungan atau sarana belajar yang berada di luar lingkungan sekolah. Dalam arti lingkungan belajar ini diciptakan tidak untuk proses belajar mengajar, akan tetapi bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Misalnya, kebun binatang, monumen, lapangan, tempat wisata, dan lain-lain. Secara umum, pengaturan lingkungan belajar dan bermain di luar kelas perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama keseimbangan area, yang kedua pemilihan peralatan bermain, yang ketiga tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. Pengaturan atau penataan lingkungan belajar anak usia dini. Pengaturan atau penataan lingkungan belajar merupakan suatu proses menata berbagai komponen lingkungan yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku anak atau peserta didik sehingga terfasilitasi secara baik. Kemudian di sini ada pengertian lain dari pelaksanaan penataan lingkungan belajar, yaitu upaya dalam mendayagunakan potensi lingkungan. Lingkungan belajar yang ada memiliki peranan dan fungsi tertentu dalam menunjang keberhasilan interaksi edukatif. Prinsip pengaturan lingkungan belajar dan bermain anak usia dini. Yang pertama, tingkat perkembangan anak. Kedua, stimulasi perkembangan anak. Yang ketiga, menghindarkan anak cedera. Keempat, informasi yang berkaitan dengan anak yang akan mengikuti kegiatan belajar. Yang kelima, kegiatan harus dilakukan anak yang berkaitan dengan tujuan khusus yang hendak dicapai.
Kemudian di sini ada fungsi menata atau mengatur lingkungan belajar anak usia dini. Yang pertama, mempersiapkan lingkungan fisik yang aman, nyaman, menarik, dan didesain sesuai dengan perencanaan, sehingga mendorong anak untuk mengoptimalkan perkembangannya. Kedua, mendukung anak untuk mandiri, bersosialisasi, dan menyelesaikan masalah. Persyaratan dalam menata atau mengatur lingkungan belajar anak usia dini. Yang pertama, ruang atau tempat yang digunakan untuk pembelajaran harus bisa menarik dan mengundang minat anak untuk bermain dan belajar di tempat itu. Yang kedua, segala sesuatu dan setiap tempat harus mengandung unsur pendidikan, dari warna, cahaya, tanaman, kamar mandi, dapur, pintu gerbang, dan penataan bahan-bahan main ditata dengan nilai-nilai keindahan. Yang ketiga, aman, nyaman, sehat, bebas dari benda-benda yang dapat melukai anak serta binatang-binatang kecil yang berbisa. Yang keempat, menekankan pada berbagai macam media termasuk bahan-bahan alam, bahan daur ulang, dan lain-lain. Tujuan pengaturan atau penataan lingkungan belajar anak usia dini. Yang pertama, tujuan penciptaan lingkungan yang merangsang anak atau inviting classroom. Yang kedua, tujuan penciptaan lingkungan yang memfasilitasi multisensori anak. Yang ketiga, tujuan penciptaan lingkungan yang memberi kesempatan anak beraktivitas. Alat sarana belajar dan bermain anak usia dini. Di samping lingkungan belajar, sarana dan prasarana atau alat permainan dan pembelajaran anak usia dini sangat dibutuhkan karena anak usia dini mempunyai kegiatan bermain yang dapat menunjang tercapainya belajar anak, yaitu alat permainan edukatif. Jenis alat permainan edukatif ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu alat permainan edukatif di dalam ruangan, kelas, atau aula, dan alat permainan edukatif di luar ruangan atau lapangan. Alat sarana belajar dan permainan edukatif di lingkungan belajar dalam ruangan kelas. Alat permainan edukatif indoor atau biasanya juga disebut dengan AP indoor merupakan sarana edukasi dan bermain. Alat dan prasarana ini merupakan perangkat dan bahan bermain dan belajar yang lazim ditempatkan di dalam ruangan atau indoor dan diperuntukkan untuk anak PAUD dan TK. Alat ini dapat membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Contoh alat permainan edukatif atau APE indoor dalam ruangan. Yang pertama balok, kedua puzzle, ketiga Lego berwarna-warni, keempat aneka macam boneka, yang kelima kotak alfabet, dan lain-lain. Alat sarana belajar dan permainan edukatif di lingkungan belajar luar ruangan atau lapangan. Alat permainan edukatif atau APL luar ruangan adalah sarana bermain dan belajar anak usia dini yang biasanya ditempatkan di luar ruangan atau di halaman sekolah. Tujuannya agar anak memiliki keleluasaan dalam bergerak, bermain menggunakan alat permainan ini. Contoh alat permainan edukatif outdoor adalah yang pertama ayunan, kedua perosotan, ketiga jungkat-jungkit, yang keempat terowongan, yang kelima jembatan pelangi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.